Setelah kita mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka kita lanjutkan untuk saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr sebagai salah satu sarana dan juga upaya agar kita diselamatkan dari kerugian baik di dunia ataupun di akhirat. Karena sesungguhnya manusia itu, kata Allah, benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling memberikan wasiat dalam kebenaran, juga saling memberikan wasiat dalam ketakwaan. Seorang muslim yang sempurna imannya, tentu dia akan menganggap bahwa kehidupan dunia bukan saja karena airnya yang mengalir, kemudian juga pemandangannya yang indah, ataupun juga dedaunan-dedaunan yang berwarna hijau yang sangat sedap gitu ya untuk dinikmati oleh mata, atau juga bukan juga karena bunga-bunga yang begitu indah dan cantik warnanya. Mereka melihat bukan hanya seperti itu kehidupan dunia, akan tetapi dunia bagi mereka adalah sebagai ladang untuk beramal dan mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji apa itu basirah dalam agama, Bapak sekalian. Karena kita sering mendengar kata basirah. Salah satu ayat yang dikaitkan dengan basirah adalah berkaitan dengan dakwah. Jadi sesungguhnya dakwah itu memang harus dibangun atas basirah. Lalu apa itu basirah? Kemudian kedudukan basirah dalam agama, kemudian juga macam-macamnya dan beberapa hal yang berkaitan dengannya juga insyaallah akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwa ternyata salah satu tempat yang harus disinggahi oleh orang yang sedang mengadakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah agar dia memiliki basirah. Dengan kata lain, Bapak sekalian, biar mudah, basirah itu bukan sekedar pandangan mata. Akan tetapi basirah itu adalah lebih kepada mata hati, yang mana dia akan hidup dengan ilmu. Dia akan lebih bersinar ketika seseorang memiliki iman. Kita sebagai musafir, maka tentu kita harus mengetahui tujuan. Kemana kita mengarah? Ya, daerah mana yang kita tuju? Dan juga kita harus mempersiapkan bekal sebagaimana ataupun sesuai dengan jauh dekatnya perjalanan. Kemudian kita juga harus memiliki peta perjalanan. Dan bahkan saat mengadakan perjalanan alangkah baiknya tidak sendirian. Kita memerlukan teman, kita memerlukan orang-orang yang akan membantu dalam perjalanan. Ketika kita tersesat jalan maka diluruskan. Saat kita kesulitan maka kita dibantu dan sebagainya. Dan juga Bapak sekalian, saat mengadakan perjalanan, jika ada sarana yang bisa digunakan, maka gunakan. Sebagai contoh Bapak sekalian, kalau kita mau mengadakan perjalanan jauh dan kita bisa memasuki jalan yang lebih cepat ataupun menggunakan kendaraan Bapak sekalian, maka gunakan kendaraan tersebut dan pilih jalan yang tercepat. Maka begitu pula dengan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah hafizakumullah, apa itu basirah dan apa hakikatnya? Maka para ulama menjelaskan bahwa basirah itu adalah idrakul umur bihaqiqatiha. Mengetahui perkara sampai kepada hakikatnya. Maksudnya seperti tadi saya kasih contoh biar mudah. Melihat dunia bukan sekedar pemandangannya yang indah, bukan sekedar airnya yang jernih, akan tetapi pandanglah dunia bahwa ini adalah sebagai tempat kita untuk menyediakan perbekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
bagaimana kedudukan basirah itu Bapak sekalian dalam agama, maka dijelaskan bahwa basirah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Sebagaimana Bapak sekalian, kita memiliki mata yang dengan mata ini kita bisa melihat, maka dengan basirah kita bisa mengetahui sesuatu sampai hakikatnya. Nah, hakikat sesuatu itu seperti apa? Kita akan faham bahwa dunia itu fana, dunia itu tidak selamanya, sehingga kita tidak mencintainya dengan kecintaan yang berlebih, Bapak sekalian. Nah, karena dia sudah punya basirah, dia sudah punya ilmu. Disebutkan kata para ulama sebelum menjelaskan tentang manzilatul basirah, kedudukan basirah dalam agama, mereka menjelaskan terlebih dahulu bahwa kesempurnaan seorang manusia itu adalah dengan dua hal. Yang pertama, kesempurnaan kita di hadapan Allah adalah karena ilmu. Yang dengan ilmu tersebut kita mengetahui kebenaran, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengannya, menurunkan kitab juga karenanya. Maka seseorang sekali lagi akan sempurna di hadapan Allah yang pertama karena ilmu. Dan yang kedua, kesempurnaan kita adalah karena kita mengamalkan ilmu. Maka tidak heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki setiap harinya mengawali dengan doa. Ya, diawali dengan doa. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua rizki yang baik, dan yang ketiga amalan yang diterima. Karena sesungguhnya Bapak sekalian, dengan ilmu yang bermanfaat maka rizki seseorang akan baik, dia akan mencari yang halal. Sedangkan yang ketiga ataupun yang selanjutnya, dengan ilmu yang bermanfaat maka amalannya pun akan menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita harus berdasarkan ilmu, dan bahkan agama Islam dibangun atas dasar ilmu. Sebagai bukti nyata bahwa wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun adalah berkaitan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Dari 3 ayat saja ini kita tahu perintah untuk membaca sampai diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Ini menunjukkan bahwa membaca adalah kuncinya ilmu, dan siapa yang ingin mendapatkan ilmu tidak boleh berhenti belajar. Baca, 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 Bapak sekalian. Nah, ikhwah hafizakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberi contoh kepada kita di antara manusia yang diberi kekuatan oleh Allah berupa ilmu, juga diberi kekuatan oleh Allah berupa amal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Masya Allah, di sini ada 3 nabi dan semuanya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Ingatlah olehmu wahai Muhammad hamba-hamba kami. Siapa itu ya Allah? Sehingga kami harus mengingat mereka, sehingga kami harus mempelajari kehidupan mereka, sehingga kami harus mengetahui bagaimana mereka mengarungi kehidupan dunia. Siapa mereka ya Allah sampai mereka digolongkan ke dalam hamba-Mu? Dan kita semua berharap dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masya Allah, kita ingin masuk dalam kelompok hamba Allah. Wadkhuli jannati, yang kemudian nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Ingat wahai Muhammad cerita hamba-hamba kami. Siapa itu? Yang pertama Ibrahim, yang kedua Ishaq, dan yang ketiga Ya'qub. Kata Allah, ulil aidi wal absar, yang mana mereka itu adalah memiliki kekuatan. Ulil aidi dalam bahasa Arab, secara bahasa al-aid itu kan artinya tangan Bapak sekalian, dan tangan adalah simbol kekuatan.
Maka kata para ulama, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan yang dimaksud dengan ayat tadi ulil aidi wal absar adalah mereka memiliki kekuatan dan mereka ahli ibadah. Mereka punya ilmu, Masya Allah ya, mereka punya ilmu dan mereka ahli ibadah. Maka di antara kita, Bapak sekalian, kalau ingin disebut sebagai orang kuat, bukan orang yang bisa mengangkat beban contohnya 500 kilo, 200 kilo, itu Bapak sekalian, ataupun menjadi atlet dalam hal tersebut. Bukan itu al-ikhwah hafizakumullah, walaupun dari sisi fisik mungkin bisa saja. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini memiliki kekuatan adalah kekuatan ilmu. Kemudian juga al-absar. Al-absar adalah ibadah. Masya Allah. Memiliki basirah. Makanya kita teringat dengan perkataan guru kita ya, Masya Allah, Ustaz Farid itu, beliau selalu menyatakan bahwa Ibnul Mubarak menyatakan tidak boleh seseorang menyampaikan fatwa sampai dia punya ilmu, ya, sampai basiran biddin gitu ya, sampai dia punya ilmu tentang agama, basiran bil waqi', punya basirah dengan realitanya. Harus digabung antara kedua hal tersebut, Bapak sekalian. Jangan sampai ilmu yang barangkali sudah perlu disesuaikan dengan zaman, tapi ternyata dia masih saja kaku. Itu al-ikhwah hafizakallah. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian juga Bapak sekalian, para ulama yang lain memaknai daripada al-basirah di dalam ayat tadi adalah al-basairu fid din. Bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan juga Nabi Yaqub adalah mereka orang-orang yang memiliki pandangan luas, kefahaman dalam urusan agama. Maka saat kita nanti membahas tentang tingkatan hidayah, Bapak sekalian, bisa juga nanti dibuka dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu. Beliau menyatakan bahwa tingkatan hidayah yang paling tinggi adalah kenabian, ya, adalah kerasulan. Ketika seseorang mendapatkan wahyu, maka dia sudah sampai kepada derajat hidayah paling tinggi. Lalu kemudian dibahas ya tingkatan-tingkatan yang terbawa ataupun sampai bawah. Di antaranya ada mimpi, di antaranya juga Bapak sekalian ada firasat dan sebagainya. Nah, Imam Qatadah dan juga Mujahid, mereka mendefinisikan dan menafsirkan ayat yang tadi kita baca dengan perkataan mereka, u'tu quwwatan fil ibadah wa basaran biddin, bahwa mereka diberi kekuatan dalam ibadah dan kefahaman dalam agama. Masya Allah. Nah, berarti Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikatakan memiliki basirah kalau kita faham agama. Kalau tidak faham agama, maka justru basirahnya mulai redup bahkan mati. Nanti insya Allah kita bahas penyebab redup dan matinya basirah. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara para ulama salaf yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ataupun Nabi Ishak dan juga Nabi Yaqub innama kanu ya'maluna 'alal basair. Saat mereka beramal, maka amalan mereka berdasarkan basirah. Wa ma utiya ahadun afdalu min basiratin fi dinillah. Tidak ada pemberian dari Allah yang lebih utama terhadap seseorang daripada diberikannya basirah dalam agama, walaupun bisa jadi amalannya sedikit. Selanjutnya Bapak sekalian, basirah itu ada berapa macam? Ya, berapa macam sih basirah? Tadi disebutkan yang pertama, basirah itu ada yang sifatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membuka hati seseorang, Allah menjadikannya istiqamah, kemudian juga dia bisa melihat sesuatu itu pada hakikatnya, pada kebenarannya. Kemudian juga yang kedua adalah basirah yang karena seseorang itu memang berusaha, dia mengerahkan tenaga dan juga dia belajar, beramal soleh, kemudian juga dia berteman dengan orang-orang yang baik ya. Itu adalah di antara derajat ataupun macam-macam basirah. Nah, sekarang derajatnya. Kalau macam-macam basirah ada dua. Yang pertama adalah karena pemberian dari Allah. Yang kedua adalah karena usaha kita, Bapak sekalian.
Dan keduanya saling berkaitan Bapak sekalian. Ketika seseorang mencari dan berusaha mendapatkan basirah, maka biasanya Allah buka jalan untuk mendapatkannya, ya. Kemudian al-ikhwah hafizakumullah, derajat basirah kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah ada 3. Ini derajatnya. Yang pertama, basirah yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang benar, dia mengenal Allah melalui nama-nama dan juga sifatnya. Dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan-perbuatannya, yang kemudian menjadikannya dia menjadi seorang hamba yang hanya memurnikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah derajat basirah yang pertama. Jadi basirah yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, kewajiban pertama bagi seorang hamba Allah adalah mengenal penciptanya. Yang dengan pengenalan tersebut kita akan menyembahnya. Kalau dalam peribahasa Indonesia itu kan, tak kenal maka ta'aruf, ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, Masya Allah, ikhwah hafizakumullah. Bagaimana mungkin kita akan membelanya kalau kita nggak kenal? Bagaimana mungkin kita akan berharap kepadanya kalau kita tidak faham? Bagaimana mungkin kita akan beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah kalau kita tidak mengerti tentangnya? Maka fahami, kenali Allah melalui nama-nama dan sifatnya, dan juga melalui perbuatan-perbuatannya. Rasulullah SAW menyatakan, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Fahami, kenali, tafakkuri, renungi, pikirkan penciptaan-penciptaan Allah. Jangan kalian pikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, ikhwah hafizakallah. Kemudian yang kedua adalah basirah yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, serta jalan yang akan menghantarkan kita menuju Allah. Jadi yang pertama seakan-akan basirah tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk menyembah Allah. Tujuan kita untuk menjadi hamba Allah. Nah yang kedua, fahami jalan yang akan menghantarkan kita kepadanya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, fahami Bapak sekalian. Dan ini nanti yang akan menghantarkan kita menuju takwa. Dan takwa sangat berkaitan erat dengan basirah. Nanti akan kita bahas insya Allah. Nah ini hafizakumullah, tidak mungkin seseorang yang ingin mengenal Allah namun tidak mengenal jalan menuju Allah. Nah, jalan yang akan menghantarkan kepadanya. Yang ketiga yang harus kita fahami dalam masalah basirah adalah al-basiratu fil wa'di wal wa'id. Kita harus faham janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, siapa yang sudah faham dan mengerti Allah, kemudian beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, maka pasti ada janji dari Allah berupa surga, rahmat, kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Namun siapa yang tidak mengenal Allah, tidak menempuh jalan yang sudah digariskan oleh Allah dan juga Rasulnya, maka di sana ada ancaman yang menanti, baik berupa azab ataupun neraka serta kemurkaannya. Nah 3 hal ini Bapak sekalian harus kita pahami. Makanya benar kata para ulama, kandungan Al-Quranul Karim itu sebenarnya tidak lebih dari 3 hal. Ya, tidak lebih dari 3 hal. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah perintah-perintah Allah. Yang ketiga adalah janji dan ancaman Allah. Yang pertama berkaitan dengan tauhid. Ayat Al-Quran banyak sekali dan penuh ya dengan tauhid. Bahkan surat Al-Ikhlas itu mewakili. Kandungannya seluruhnya adalah tauhid. Kemudian yang kedua perintah dan larangan. Ada berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian juga sedekah ataupun zakat dan sebagainya Bapak sekalian. Baru yang ketiga ada janji bagi siapa yang merealisasikan semuanya berupa surga, kemudian rahmat Allah, dan juga ada ancaman bagi mereka yang berpaling darinya. Nah selanjutnya juga ikhwah hafizakumullah, yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan kondisi basirah ya. Karena sebenarnya basirah ini Bapak sekalian, ada yang kuat, ada yang lemah.
Ada seseorang yang memiliki basirah yang sempurna, tapi ada juga basirahnya redup. Kita awali Bapak sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf 36. Siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, maka kami akan mengikat baginya setan yang akan dijadikannya sebagai teman dekat, qarin. Dalam bahasa Arab Bapak sekalian, kata al-asha, ya, wa may ya'shu, kan di sini, wa may ya'shu. Siapa yang berpaling, dalam bahasa Arab, al-asha itu sebenarnya adalah ketika seseorang berpaling matanya. Nah gitu ya. Maka kalau dikaitkan dengan berpaling dalam ayat ini, siapa yang berpaling hatinya, basirahnya gitu Bapak sekalian, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah, maka kami akan ikat baginya setan yang akan menjadi teman dekatnya. Oh, berarti Bapak sekalian, basirah itu bisa dianalogikan seperti mata. Mata ini Bapak sekalian, yang normal ya Bapak sekalian, ketika ada sesuatu yang mengotorinya dan itu sangat kecil, maka dia akan peka untuk meresponnya. Apalagi kalau sesuatu itu besar, Bapak lagi naik motor, ya tiba-tiba ketabrak kelelawar contohnya di matanya, kan terasa banget Bapak sekalian. Nah kalau yang masuk itu hanya debu-debu kecil, itu sebenarnya mata ini pun merespon Bapak sekalian. Ya, nah begitu juga dengan basirah. Ketika basirahnya jernih, ketika basirahnya bening, maka saat ada debu yang menempel, maka dia akan segera merespon, berusaha untuk mengeluarkannya, berusaha untuk kembali membersihkannya Bapak sekalian. Nah di antara manusia, ikhwah hafizakumullah, sekali lagi tadi disampaikan, ada yang memiliki basirah yang sangat kuat, tapi juga ada yang redup. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, yang mana ini adalah salah satu karakter mereka yang basirahnya redup, basirahnya mulai padam Bapak sekalian. Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan terombang-ambing. Mereka udah nggak punya ilmu, mereka nggak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, apa sekalian. Dibiarkan begitu saja sampai mereka celaka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah mereka tahu nih apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu bahwa itu adalah kebenaran? Ya, ataupun gini, apakah orang yang tahu dengan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu bahwa itu adalah suatu kebenaran, apakah akan sama dengan orang yang buta? Tentu tidak. Dan biasanya Bapak sekalian, ketika Allah menyebut kata buta di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud bukan buta mata, akan tetapi buta basirah. Ya, buta mata hati ya. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Hakikat kebutaan itu sebenarnya bukan buta mata, akan tetapi buta mata hati yang ada di dalam dada. Nah, yang sangat mengerikan itu ketika seseorang sudah buta matanya, buta pula hatinya. Seperti yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang buta sangat membenci Rasul. Ketika Rasul akan pergi untuk berjihad, dia tidak membolehkan Rasul dan para sahabat melewati kebunnya. Sampai dilempari tanah gitu ya, dilempari batu itu oleh orang buta ini. Mana Muhammad? Gitu ya, mau dilempari batu, nggak boleh lewat sini. Para sahabat marah pada waktu itu. Bayangkan udah mau perang, para sahabat sudah lengkap dengan membawa senjata. Kata para sahabat, mungkin kita bunuh saja. Kata Rasul, jangan, biarkan. Sesungguhnya dia itu sudah buta matanya, buta pula hatinya.
Nasallallahu alaihi wasallam sekalian. Kayak kemudian alikhwah hafizakumullah, ada 3 kelompok manusia ya yang berkaitan dengan basirah. Yang pertama, man adimal basirah bil kulliyah. Orang yang sama sekali tidak memiliki basirah. Hatinya gelap. Dan salah satu tandanya barangkali mereka itu yang selalu bilang, tahu gelap katanya. Itu karena hatinya barangkali gelap Bapak sekalian ya. Nah di sini alikhwah hafizakumullah kita baca surat Al-Baqarah ayat yang ke-19. Mohon nanti yang bawa mushaf boleh dibuka, kemudian minta tolong dibaca terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kasayyibin minas sama fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin." Silakan ada yang bawa mushaf terjemah. Ini sering dibaca oleh imam. Al-Baqarah ayat yang ke-19. Biar tidak ngantuk ya Bapak sekalian. Biar tidak ngobrol juga ya, Masya Allah. Al-Baqarah ayat yang ke-19. Ada? Atau yang hafal boleh juga. Yang hafal ya. Nah, boleh silakan ngambil mushaf boleh. Betul. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-19 ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan dengan orang-orang yang sudah mati basirahnya. Gimana? Ketika turun Al-Qur'an, ketika datang hidayah, yang mereka lihat, Bapak sekalian, bukan hidayahnya. Yang mereka dapatkan bukan petunjuknya. Tapi yang mereka perhatikan apa? Seperti hujan yang turun dari langit, yang mereka lihat itu adalah kegelapannya. Yang mereka lihat itu adalah petirnya. Yang mereka lihat itu adalah kilatnya. Mereka takut akan hal tersebut, sehingga mereka menutup telinga dengan jari-jari mereka. Bisa terbayang ya Bapak sekalian? Terkadang kan kita hanya membaca ayat, tapi nggak paham maknanya. Maka ini diantara maknanya kata para ulama, turun Al-Quran, datang para nabi, datang ayat-ayat dari Allah. Orang-orang munafik melihat hal tersebut hanya sesuatu yang menakutkan. Yang dilihat hanya gelap, yang dilihat hanya petir, yang dilihat hanya kilat. Bapak sekalian, kira-kira ada nggak di antara kaum muslimin yang seperti itu? Tidak ada kalau dia Islamnya benar. Justru mereka menyambut hidayah tersebut dengan dada yang begitu lapang, siap untuk menerimanya dengan penuh kebahagiaan. Ini sekali lagi adalah contoh orang-orang munafik melihat Al-Quran gelap, katanya itu. Melihat syariat Islam mereka menyatakan karena agama kita menjadi mundur, sehingga mereka mendirikan Marxisme contohnya, ataupun juga orang-orang yang memang menolak agama. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga yang kedua, kita persingkat. Basirah itu ada di antara manusia ashabul basair al-khufashiyah. Mereka memiliki basirah namun dikit. Ringan, tipis sekali basirahnya itu sehingga ketika datang fitnah, datang bencana ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka goyang. Mereka diuji dengan syubhat. Mereka larut di dalamnya. Diuji dengan syahwat, ternyata tidak mampu juga untuk menahan diri darinya. Ahlul basair al-khufashiyah. Nah, yang ketiga atau sebelum kita lanjut yang ketiga, karena tadi kita sampaikan basiro itu seperti mata kita yang bisa melihat ini, kekuatan melihat kita itu kan beda-beda Bapak sekalian ya.
Kalau anak-anak yang masih muda, mungkin dia masih bisa melihat sesuatu itu sampai beberapa ratus meter. Jadi dalam jarak yang begitu jauh dia bisa melihatnya. Atau mungkin gini saja, tulisan yang ada di pintu masjid itu, bapak-bapak masih bisa melihat? Pak Haji dari sini bisa membaca nggak tulisan yang ada di pintu itu? Saya sendiri udah nggak bisa melihat apa itu tulisannya. Ya, di belakang tuh bapak sekalian, ini yang duduk paling belakang, yang di tulisan yang nempel di dinding itu apa? Minta tolong dibacakan. Itu yang nempel di sana itu. Saya nggak bisa membaca bapak sekalian. Apa Pak? Dilarang tidur. Ah, yang di belakang dilarang tidur, Pak. Itu ya, Masya Allah. Saya sendiri nggak membaca itu. Udah nggak terlihat. Mungkin kalau anak-anakmu udah masih jelas. Di jarak sekitar anggaplah 10, 12 atau 15 meter ke belakang itu apa sekalian. Nah, begitu juga dengan basirah. Ya, kekuatan basirah seseorang itu berbeda-beda. Untuk melihat sesuatu. Bahkan mungkin yang duduk di belakang melihat wajah saya nggak jelas. Mungkin kayak gitu ya. Itu siapa itu? Sehingga setiap kali kita ketemu nggak bertegur sapa karena nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu katanya. Padahal rutin di masjid sini kita ketemu gitu ya. Masya Allah. Karena ada yang seperti itu Nah itu ya. Jadi yang kedua itu ada orang yang memiliki basirah tapi tipis. Sebagaimana pandangan kita kan berbeda-beda ya kekuatannya untuk melihat. Bahkan ada di antara kita yang sudah menggunakan kacamata. Kacamatanya pun ada yang sudah beda-beda berapa minnya plusnya itu Masya Allah. Nah yang ketiga di antara manusia itu adalah orang yang terbaik. Mereka memiliki basirah yang tajam. Ya, basirahnya tajam sekali Bapak sekalian. Mereka adalah orang-orang yang peka. Peka hatinya dengan kemaksiatan kalau ada masuk ke dalam dirinya. Peka dengan godaan setan bahwa ini adalah jalan-jalan setan yang akan menjerumuskan saya. Sehingga mereka selalu berzikir, selalu mereka ingat dan kembali kepada Allah. Nanti kita akan bahas itu ya. Jadi yang ketiga yang terbaik adalah mereka yang memiliki basirah yang sangat tajam, sangat peka dengan apa yang dihadapinya. Saya jadi teringat dengan perkataan para ulama. Mereka menyatakan gini, ketika datang fitnah, yang pertama kali mengetahui bahwa itu adalah fitnah para ulama. Para ulama itu langsung sadar bahwa ini adalah fitnah. Hati-hati wahai kaum muslimin. Sedangkan orang awam ketika fitnah sudah berlalu, mereka baru sadar, oh yang kemarin itu ternyata ujian. Kembali kepada fitrah, kembali kepada basirah. Semakin tajam basirahnya, semakin peka dia melihat keadaan di sekitarnya. Kemudian juga bagaimana cara kita mendapatkan basirah? Ini pembahasan selanjutnya ya. Bagaimana cara agar kita mendapatkan basirah? Yang pertama tentu adalah dengan iman. Seseorang tidak akan memiliki basirah kalau dia tidak punya iman. Mari kita baca dalam surat Al-An'am Bapak sekalian. Surat Al-An'am ayat yang ke-99. Minta tolong lagi barangkali Ustadz Juliansa dibacakan ya terjemahnya. Al-An'am 99. Wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah wa jannatin min a'nabi waz zaituna war rumman mushtabiha wa ghayra mutasyabih unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'i inna fi dzalikum laayat liqaumin yu'minun. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai takai-takai yang menjual, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang beriman.
Bapak sekalian, kalau kita baca ayat ini, barangkali ada sebagian orang yang bertanya, ini ayat hanya menjelaskan tentang turun hujan, kemudian menumbuhkan pepohonan, menumbuhkan buah-buahan, kemudian juga ada zaitun, ada delima, ataupun juga rumman gitu ya. Kemudian juga ada anggur dan sebagainya yang bermacam-macam. Apakah tujuan Allah menyebutkan buah-buahan tadi hanya sekedar memberitahu kepada manusia bahwa di dunia tuh ada buah itu? Nah, tidak Bapak sekalian. Makanya diakhiri oleh Allah, inna fi dzalikum la ayat liqaumi yu'minun. Semua itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Saat melihat buah-buahan, yang dilihat bukan buahnya Bapak sekalian. Siapa yang menciptakannya? Bahkan dalam satu jenis buah-buahan, ternyata Allah jadikan rasanya yang bermacam-macam. Ternyata ada juga yang warnanya berbeda-beda Bapak sekalian. Kemudian juga ada yang bentuknya berlainan dan sebagainya. Ini semua sebenarnya adalah tanda kekuasaan dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman melihat ayat Allah itu begitu saja, tanpa mengambil ibrah ataupun pelajaran darinya, maka intinya segala ayat kauniyah di dalam Al-Quran sebenarnya itu ditujukan untuk menambah keimanan orang-orang yang beriman. Maka nanti Bapak-Bapak sekalian, kalau tadabbur alam, namanya juga tadabbur, direnungi alamnya, bukan sekedar healing katanya ya, bukan sekedar untuk menghilangkan stres karena setiap hari berhadapan dengan kontainer. Ini di sini banyak banget kontainernya. Tiap hari berhadapan dengan kemacetan, tiap hari berhadapan dengan jalanan yang tidak pernah sepi dan sebagainya. Bukan seperti itu. Namanya juga tadabbur alam. Tadabbur alam ya, ada tadabbur Quran, ada tadabbur alam. Perhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam. Baik, itu yang pertama. Intinya Bapak sekalian, semakin kuat iman seseorang, semakin tajam basirah yang dimilikinya. Yang kedua, siapa yang ingin memiliki basirah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan furqan bagi kalian. Kata para ulama, furqan dalam ayat ini adalah basirah. Basirah dalam hati yang dengannya dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Oh, berarti basirah sesuai dengan ketakwaan. Ketakwaannya kuat, basirahnya hebat. Apa sekalian? Dia memiliki ketakwaan, maka dia bisa membedakan semua urusan. Ini yang baik, ini yang haram, ini yang tidak baik, gitu ya. Ini banyak sekali perkataan para ulama tentang masalah takwa dan sering disampaikan dalam pengajian-pengajian yang lainnya. Intinya apa sekalian? Siapa yang ingin punya basirah yang kuat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW menyatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang sebuah fitnah, yang mana fitnah tersebut sangat gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ketika di waktu subuh dia masih muslim, tapi di sore hari dia sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di sore hari dia mukmin, di pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agama dengan dunia. Bapak sekalian, bisa membayangkan ya, bisa kita rasakan, di pagi hari beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Berarti fitnahnya sangat hebat Bapak sekalian. Dan orang-orang yang bertakwa itulah yang bisa membedakan. Orang yang bertakwa di sanalah yang kemudian dia istiqomah di atasnya. Kenapa Bapak sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan kepada kita untuk bersegera beramal sebelum datangnya fitnah. Karena kata para ulama minimal alasannya. Yang pertama, annan nasa yashghaluna halal fitan 'anil ibadah. Ketika fitnah sudah merebak, manusia sulit untuk melakukan ibadah. Mereka disibukkan oleh fitnah dari ibadah. Sebagai contoh Bapak sekalian, ketika manusia sudah mulai sibuk dengan WhatsApp ataupun juga Telegram ataupun apa lagi itu, intinya smartphone. Ya, ada yang sibuknya itu adalah dengan game online gitu ya. Sampai berjam-jam seperti itu, maka pasti disibukkan dari ibadah. Bersegeralah kalian beribadah kepada Allah sebelum datangnya fitnah, kata Rasul. Maka yang pertama alasannya kenapa disuruh untuk segera beramal? Karena kalau fitnah sudah merebak, kita sulit untuk beramal. Disibukkan dengan fitnah tersebut. Saya pernah bercerita di sini nampaknya. Seorang syekh, Bapak sekalian, saya pernah ketemu dengan syekh tersebut. Ya, syekh, beliau adalah putranya syekh penulis buku Adwaul Bayan, ya, penulis tafsir Adwaul Bayan, Abdullah Asy-Shinqiti. Kita pernah bertemu, kemudian pernah ngobrol, dan beliau pernah menyatakan dalam sebuah muhadarahnya Bapak sekalian, ketika mulai merebak smartphone, akhirnya beliau pengen mencoba itu ya, beli smartphone beliau itu. Ternyata apa yang terjadi kata beliau, setelah beliau memiliki smartphone itu, wiridnya berkurang. Yang tadinya 2 jam jadi berkurang. Masya Allah, beliau langsung sadar itu. Maka kemudian beliau jual lagi. Akhirnya beliau nggak punya smartphone lagi. Beliau sadar, makanya ingat Bapak sekalian, orang yang paling peka dengan musibah, orang yang paling peka dengan ujian ataupun fitnah adalah para ulama. Maka mari kita muhasabah Bapak sekalian. Dengan adanya smartphone ini, kira-kira kita semakin sibuk ibadah atau semakin sibuk mantengin smartphone-nya itu ya. Wukuf di depan smartphone ataupun mulazamah gitu ya dengan smartphone, atau apa lagi iktikaf katanya bersama smartphone. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada barangkali di antara orang-orang itu iktikaf katanya di masjid, tapi tiap hari tidak lepas dari smartphone. Selesai sholat langsung, ya, kemudian selesai zikir langsung. Masya Allah. Kembali ke sini bahwa siapa yang ingin mendapatkan basirah maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kenapa Rasul memerintahkan kita bersegera untuk beramal dalam waktu yang penuh dengan fitnah? Karena bisa jadi fitnah itu akan menyibukkan kita, atau yang kedua apa sekalian, ibadah itu memiliki pengaruh yang sangat dahsyat untuk memerangi fitnah. Berarti nanti nih kita ambil salah satu kesimpulan, orang yang diselamatkan dari fitnah adalah orang yang kuat dalam ibadahnya, kuat dalam doanya. Ikhwah, selama ini sebelum adanya smartphone dan sebagainya, barangkali kita ini tulus murni doanya itu hanya kepada Allah. Setelah ada status, ya, update status, doanya itu di status Bapak sekalian. Semoga Allah melancarkan rezekiku. Ya, semoga. Di statusnya nggak pernah di keheningan malamnya, tidak pernah di sela-sela doanya ataupun ketika dia selesai sholat berjamaah. Yang ada tadi hanya update status ketika dia ingat, oh hari ini belum update status, untuk menunjukkan seakan-akan dia orang soleh. Akhirnya pakai doa kayak gitu. Itu masih jauh lebih baik daripada statusnya yang buruk gitu Bapak sekalian. Tapi ini adalah sudah mulai menggeser Bapak sekalian ibadah kita menuju update status. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian, barangkali secara ringkas saja karena sudah masuk waktu. Apa yang akan menjadikan basirah seseorang redup bahkan mati? Yang pertama tentu adalah kemaksiatan Bapak sekalian, ya. Yang pertama kemaksiatan. Ada seorang ulama yang menyatakan, ingat, akhirat itu tidak layak bagi orang-orang yang rugi, bagi orang-orang bangkrut. Maksud bangkrut di sini adalah bangkrut dalam agamanya. Sebagaimana fitnah
tidak akan pernah bisa dihadapi oleh orang-orang lemah. Ya, akhirat sekali lagi Bapak sekalian tidak layak bagi mereka yang bangkrut dalam agamanya. Sebagaimana fitnah dan ujian di atas muka bumi tidak mungkin dihadapi oleh orang-orang lemah. Lemah dalam keinginannya, lemah dalam kemauannya, lemah dalam imannya. Kayak yang pertama Bapak sekalian, jauhi kemaksiatan karena maksiat itu melemahkan basirah. Saya ulangi perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan, innalil hasanati nuran fil qalbi wa dhiya'an fil wajhi wa quwwatan fil badani wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan itu mendatangkan yang pertama cahaya dalam hati. Pertanyaan saya, cahaya dalam hati yang dimaksud apa? Basirah Bapak sekalian. Ya, jadi kebaikan itu menambah cahaya dalam hati, kemudian juga cahaya pada wajah, kemudian kekuatan pada badan, kelapangan rizki, dan manusia akan mencintai. Sedangkan bagi kemaksiatan itu yang pertama kegelapan dalam hati, yang kedua kemuraman pada wajah, yang ketiga kelemahan badan, yang keempat sempitnya rizki, dan yang kelima manusia pun pasti benci. Berarti sekali lagi Bapak sekalian, siapa yang ingin memiliki basirah yang kuat, hindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi adalah kemaksiatan yang dapat memadamkan cahaya Allah dalam hati secara langsung. Di antaranya adalah zina Bapak sekalian. Zina itu ya memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Kalau dalam hadis ada beberapa perbuatan yang Rasul langsung sebutkan nih. Gini nih. La yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mungkin seseorang itu mencuri saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Dengan kata lain gini, tidak mungkin seseorang mencuri kalau dia punya basirah. Bapak sekalian. Atau dengan bahasa halusnya, gak mungkin seseorang korupsi kalau dia punya basirah. Karena korupsi itu kan Masya Allah sekarang nampaknya sudah mulai merebak ya Bapak sekalian. Makin banyak-banyakan deh. Kalau dulu saya ingat Bapak sekalian, kasus korupsi terbesar itu 1 triliun. Yang gak tahu orangnya udah ketemu belum Pak? Edi Tansil. 1,3. Iya 1,3. Udah ketemu belum Pak? Belum, Masya Allah. Padahal saya dengar nih Bapak sekalian, mohon maaf nih dengan kata, kalau ada teroris nyempil di lubang semut pasti ketemu. Ini ada yang korupsi, nggak tahu udah berapa tahun nggak ketemu. Itu dulu cuma 1,3. Sekarang ribuan Bapak sekalian. Satu orang sekian ribu triliun. Kalau dibagi-bagi ke bapak-bapak, udah punya rumah, punya mobil ya. Rumahnya barangkali lebih dari 2 tingkat, kemudian kolam renang, kemudian juga, Masya Allah itu ada ikhwah. Itu apa maknanya? Enggak punya basirah apa sekalian. Ya, jadi la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak mungkin seseorang itu mencuri kalau dia dalam keadaan beriman. Dengan kata lain, kalau dia punya basirah, enggak mungkin mencuri. Oke, mencuri. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Gak mungkin seseorang itu berzina saat dia berzina dia dalam keadaan beriman. Bapak sekalian, gak mungkin orang yang punya basirah itu berzina. Ya, yang ketiga Bapak sekalian, wala yantahibun nuhbah yantahibuha wa huwa mu'min. Tidak mungkin seseorang merampas. Nah ini barangkali yang jarang disebut dalam beberapa pengajian ini. Tidak mungkin seseorang itu merampas hak orang lain saat dia merampas dalam keadaan beriman. Berarti yang paling banyak suka merampas itu orang yang tidak beriman. Bapak sekalian, dengan kata lain gak punya basirah. Sampai di sini Bapak sekalian, ini masih banyak, masih ada 10 lembar lagi ya. Jazakumullah khairan. Sampai di sini yang dapat kita sampaikan, sisanya untuk tanya jawab. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah cukup berhenti dengan seorang ulama memiliki basirah? Cukup begitu saja, tidak ada TL-nya, tidak lanjutnya.
implementasinya. Masya Allah. Untuk kemarin COVID, banyak sekali ulama yang tahu bahwa itu adalah rekayasa. Tapi cuma berhenti di situ, tidak mampu untuk melakukan suatu karena beresiko. Bagaimana Ustaz? Barakallah. Jazakumullah khair. Terkadang Bapak sekalian, kita ini memang terbatasi oleh aturan. Ya karena disinilah pentingnya Bapak sekalian, pentingnya pemegang kekuasaan itu oleh orang-orang yang punya basirah dan katanya orang-orang yang paham agama. Ya, kalau dulu Bapak sekalian nih di zaman Khulafaur Rasyidin, ulama plus umara. Ya, ulamanya ya umaranya gitu. Makanya tenang gitu, kemudian juga tentram. Kemudian setelah itu Bapak sekalian, umara yang sangat menghormati ulama. Sehingga mereka selalu kembali kepada para ulama, meminta fatwa, meminta arahan dan sebagainya. Lalu kemudian yang selanjutnya, yaitu ada ulama yang dikendalikan oleh umara. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dalam kondisi yang seperti itu bisa jadi masih banyak ulama-ulama yang berpegang kepada kebenaran, namun karena tidak memiliki kekuatan, akhirnya dia lebih memilih diam Bapak sekalian. Karena kalau tidak, madaratnya jauh lebih besar. Dan para ulama sudah sudah mempertimbangkan hal tersebut. Kalau madarat lebih besar, maka yang mereka ambil adalah walaupun harus melanggar sesuatu yang kecil gitu ya Bapak sekalian. Ini kalau ada dua madarat, kalau ada dua madarat, maka yang dijaga itu madarat yang jauh lebih besar. Walaupun kita tetap kena madarat yang ringan. Itu biasanya para ulama sudah mempertimbangkan hal tersebut. Karena itu perlu kita kembalikan antara umara dengan ulama itu bersinergi. Ya, bersinergi. Karena tidak mungkin bisa dilepaskan. Nah, yang khawatir itu adalah seperti tadi, ulama yang memang dikendalikan oleh umara. Sekehendaknya, contohnya tolong dong cariin dalil halalnya money laundry. Cariin dalil baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Nasallahu kemudian dicariin itu siang dan malam itu. Na'udzubillah. Berarti kan sudah dikendalikan seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, fadhal. Ada lagi? Ya, Mas. Ketika seorang dalam kondisi kosong, mana yang harus didahulukan? Basyirah dulu atau ibadah dulu? Masya Allah. Barakallahu fikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diungkapkan oleh Anas bin Malik, Bapak sekalian. Anas bin Malik menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami dengan dua cara. Satu, kosongin dulu, dua, isi gitu ya. Nah, ketika sudah kosong, diisi dengan apa? Yang pertama adalah iman. Ya, yang pertama adalah iman, ilmu, adab itu, baru kemudian selanjutnya adalah amal. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh seseorang adalah ilmu. Terbukti Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui dulu kata Allah, ilmui dulu bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka yang pertama Bapak sekalian, punya ilmu, kemudian kita amalkan, beramal berdasarkan ilmu. Berapa banyak orang yang beramal tapi karena tidak berdasarkan ilmu, ternyata kerusakannya jauh lebih banyak daripada maslahatnya. Barakallahu fikum. Ada lagi mungkin dari belakang atau ibu-ibu? Oh iya, silakan, ada masalah. Perbedaan basirah dengan firasat. Masya Allah. Iya. Barakallahu fikum. Salah satu, ya ini Bapak sekalian, salah satu manfaat ataupun juga pengaruh basirah seseorang adalah dia memiliki firasat. Jadi yang harus punya basirahnya. Adapun firasat ngikut Bapak sekalian. Ya, maka nanti sebenarnya dibahas di sini juga. Salah satu faidah ketika kita sudah memiliki basirah, maka firasat kita pasti tajam. Seperti Utsman bin Affan ketika beliau ngumpul dengan para sahabat yang lain, kemudian ada seseorang yang datang, kata Utsman bin Affan, "Kenapa saya melihat di wajahmu ada bekas zina?" Orang-orang yang hadir kan heran. "Hei Utsman, dari mana engkau tahu bahwa si fulan sudah berzina?" Kata beliau, "Saya punya firasat.
saya berfirasat gitu ya bahwa si fulan ini berzina. Akhirnya ditanyalah kepada si fulan, "Hei fulan, apa yang kamu lakukan ketika kamu berjalan menuju majelis ini?" Kata si fulan, "Di pertengahan jalan saya bertemu dengan seorang wanita, saya liatin wanita tersebut sampai hilang." Oh, berarti zinanya zina mata, Bapak sekalian. Nah, sampai tadi orang-orang itu bertanya, apakah turun wahyu setelah Nabi Muhammad SAW? Kata Utsman bin Affan, tidak. Wahyu terputus dengan meninggalnya Rasul SAW. Namun seorang mukmin melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu firasat ya. Jadi firasat adalah indikator ataupun juga sebab lah gitu ya, ataupun akibat kita punya basirah. Kalau basirahnya lemah nggak punya firasat seperti itu. Jazakumullah khairan. Sampai di sini yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keliru maka dari saya dan dari syaitan. Saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, setelah salat zuhur disediakan ada sarapan pagi, silakan bisa diminum.